Puji Tuhan. Shalom, selamat sore pemirsa. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaannya sepanjang minggu ini dari hari Senin sampai dengan Sabtu ini. Tak terasa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing saudara. Saya Pastor Agustiawan Silaban senang berjumpa dengan saudara di dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saat ini sudah ada di sebelah saya narasumber kita yang akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Beliau adalah Bapak Evangelis Hardy Siswoyo, Koordinator Gereja Berea Sungkrak Indonesia Cabang Bangka. Kita sapa dulu pemirsa. Apa kabar Pak? Baik Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat ya Pak ya? Sehat. Terima kasih Pak untuk kesediaannya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Puji Tuhan. Nah, pemirsa sekalian, pada sore hari ini tema kita ialah keluarga Kristen sahabat Allah. Saya percaya kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita. Karena itu mari kita serahkan hidup kita, mari kita tundukkan kepala kita, ya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur kalau sampai dengan hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kalau hari ini, saat ini dipercayakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, menerima perkataan firman Tuhan, menerima sabda Tuhan. Kami percaya itu tidak ada yang kebetulan. Ada rencana Tuhan atas setiap kami masing-masing, sehingga kami boleh tetap terus berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin, haleluya. Mirsa, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ulang kembali ya. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil laki-laki. 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan istrinya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu lagi pemirsa, kita akan buka dalam kitab Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya tadi, dari Kejadian maupun dari Matius tadi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita semua, ya, sebenarnya kita semua itu adalah keturunan Adam. Allah menciptakan Adam atau menjadikan Adam itu manusia rohani. Jadi dalam kehidupan Adam itu ada hakikat rohani dan hakikat jasmani tubuh. Nah, oleh sebab itu kita sebenarnya semuanya adalah keturunan Adam, ya. Roh kita itu berasal dari keturunan Adam. Oleh sebab itu, karena Adam itu keberadaan roh dan juga keberadaan tubuh jasmani, maka Adam itu memerlukan makanan secara rohani maupun secara tubuh. Nah, pada saat Allah menciptakan Adam, Adam ditempatkan di Taman Eden. Allah punya rencana yang indah bagi Adam. Allah punya rencana yang sangat mulia bagi manusia sebenarnya, ya. Karena ketika Adam ditaruh di Taman Eden, Adam diberi perintah oleh Allah.
Adam diberi tugas oleh Allah untuk menjaga, memelihara Taman Eden. Karena Taman Eden itu sebenarnya adalah gambaran dari surga. Jadi pada saat itu memang manusia bisa belum mengenal tentang keberadaan surga, tetapi Allah memberikan gambaran, ya, Taman Eden itu sebagai gambaran tentang surga atau semacam miniatur, ya. Oleh sebab itu Adam harus menjaga dan memelihara Taman Eden. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, sebenarnya Allah punya rencana yang sungguh luar biasa, bahwa melalui keturunan perempuan nanti akan hadir, akan datang yang namanya anak manusia atau Mesias, atau yang disebut dengan Kristus. Anak Allah yang datang sebagai anak manusia itu melalui keturunan manusia. Di dalam Kejadian 3 ayat 18 dikatakan di situ bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan ular. Artinya bahwa anak Allah atau yang disebut dengan anak manusia dan Mesias dan Kristus itu akan menghakimi iblis. Itu sudah dinubuatkan oleh Allah melalui Kejadian 3 ayat 18. Nah, tetapi dalam sejarah perjalanan kehidupan Adam, kita semua sudah tahu bahwa Adam ternyata tidak dapat mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Dia tidak taat. Memang yang digoda atau dicoba itu adalah Hawa. Pertama yang jatuh ke dalam dosa itu Hawa. Tetapi Adam juga karena ketidaktaatannya, dia juga jatuh ke dalam dosa. Dan di situ ada perintah secara roh, ya, secara kehidupan roh. Adam diperintahkan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dan perintah Tuhan ini terjadi seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam mati. Yang dimaksud mati di sini adalah rohnya, bukan tubuhnya. Rohnya, artinya roh Adam itu kehilangan fungsi untuk berhubungan dengan Allah. Adam kehilangan hak untuk menerima kehidupan dari Allah karena ketidaktaatan ini. Nah, dari sinilah kita tahu bahwa keluarga Adam yang pertama ini, ya, sebenarnya ada dalam rencana Allah yang sungguh sangat indah, yang mana dia harus memelihara Taman Eden, mengusahakan Taman Eden, dan juga dia juga akan melahirkan keturunan anak manusia yang disebut Mesias dan Kristus. Tetapi karena merosot, maka Allah membuat rencana atau menunda rencananya. Maka Allah berikutnya dalam sejarah manusia memanggil Abraham. Allah memilih memanggil Abraham. Sebenarnya di sini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu, ketika kita semua juga mendapat panggilan oleh Allah. Itu bukan hal yang mudah. Ketika itu Abraham ada di tanah Ur Kasdim. Jadi sebenarnya secara hidup, secara materi, secara keluarga pastilah enak. Tetapi Allah memerintahkan Abraham untuk keluar. Ya, memang awalnya namanya Abram, ya. Tapi setelah Allah mengikat perjanjian dengan Abram, maka namanya Abraham. Maka Abraham ini harus keluar dari kampung halamannya, dari keluarganya. Padahal pada zaman dulu kalau mengembara itu susah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ada banyak bahaya dan ancaman dari suku-suku yang ada. Bahkan bisa dibunuh juga. Tetapi karena Abraham ini mentaati panggilan Allah, maka dia berangkat. Walaupun memang pada saat itu sebenarnya Allah belum menunjukkan, Abraham nanti kamu akan pergi ke sini. Belum ditunjukkan tanah perjanjian itu ini, belum juga. Jadi Abraham sungguh luar biasa. Abraham percaya dengan panggilan Allah. Abraham sungguh-sungguh taat terhadap panggilan Allah, sehingga dia keluar dari tanah Ur Kasdim itu menjadi pengembara, menjadi Hibri, untuk menuju tanah yang dijanjikan Allah. Dalam singkat ceritanya, dalam sejarahnya, Abraham ini harus menurunkan keturunan, di mana keturunan ini nanti yang akan menerima tanah perjanjian.
Dan itu memang perlu proses panjang Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa akhirnya keturunan Abraham ini juga diperbudak di Mesir. Walaupun Abraham ini dipilih Allah, ya, kemudian diberikan semacam visi misi yang luar biasa, tetapi dia juga mengalami krisis yang luar biasa, di mana keturunan Abraham ini juga akhirnya diperbudak di Mesir. Tapi di sini sebenarnya punya tujuan supaya keturunan Abraham itu dapat berkembang secara cepat, supaya nanti ketika Allah memanggil keturunan Abraham ini untuk keluar dari Mesir, itu jumlahnya kalau menurut Alkitab lebih dari 1 juta. Nah, tapi kita tahu bahwa di Mesir keturunan Abraham ini diperbudak oleh Mesir, oleh Fir'aun, ya. Dan ini sebenarnya gambaran Bapak Ibu bahwa keturunan Abraham ini, ya, walaupun diperbudak di Mesir, tetapi Allah mau menyelamatkan atau mau melepaskan Israel ini dari perbudakan di Mesir untuk dipanggil menjadi umat Allah. Nah, untuk menjadi umat Allah, dia juga harus keluar dari Mesir. Tidak boleh terus hidup di Mesir, walaupun waktu itu Fir'aun menawarkan bahwa beribadahlah saja di Mesir, nggak apa-apa, bisa. Tetapi Allah memanggil melalui Musa, dia harus pergi, harus meninggalkan Mesir untuk mengembara di padang gurun menuju kepada tanah Kanaan. Mesir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, itu adalah gambaran bahwa di Mesir itu adalah gambaran dunia yang dikuasai oleh iblis. Orang-orang pilihan Allah tidak boleh ada atau hidup di bawah kekuasaan iblis. Oleh sebab itu, umat Israel harus keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Barulah dikatakan menjadi umat Allah ketika dia sudah keluar dari Mesir. Pada saat dia keluar dari Mesir, Musa diperintahkan oleh Allah supaya umat Allah ini, supaya umat Israel ini dapat selamat, maka ambang pintu harus diolesi darah domba. Itu sebagai tanda perjanjian bahwa keselamatan itu hanya dapat diperoleh dari Allah yang menjanjikan dengan mengoleskan darah domba. Maka anak sulung Mesir dan semua anak sulung dapat selamat ketika ada olesan darah domba di ambang pintu. Dan itu perjanjian Allah dengan Musa atau dengan umat Israel. Setelah itu dia harus juga pergi, tidak boleh tetap ada di Mesir. Maka dia harus pergi ke padang gurun. Sebelum pergi ke padang gurun, dia harus menghadapi krisis, di mana dia harus menyeberang laut Teberau. Pada saat itu nggak ada Bapak Ibu kapal atau perahu besar, ya, yang bisa memuat ribuan atau jutaan manusia. Oleh sebab itulah saat itu betul-betul mengalami krisis bagi umat Israel. Tetapi Musa sebagai pemimpin yang sungguh-sungguh taat terhadap firman Tuhan, terhadap janji Allah, maka Musa meminta dan berdoa kepada Allah, dan akhirnya Musa diperintahkan untuk membelah laut itu dengan tongkatnya itu, Bapak Ibu. Nah, disitulah umat Israel dapat keluar dari bahaya pengejaran tentara Mesir. Sebenarnya ini adalah bukti bahwa ketika Allah mengeluarkan umat Israel itu melalui baptisan, ya, melalui baptisan, sebenarnya lewat laut Teberau itu gambaran baptisan, bahwa orang percaya itu harus masuk ke dalam Yesus, ya. Nah, ketika dia sudah masuk dalam baptisan, sudah menjadi satu dengan Yesus, sudah menjadi miliknya Yesus, maka Israel tidak bisa lagi dikejar oleh tentara Mesir. Puji Tuhan. Saudara, luar biasa.
Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam setelah segmen ini, saudara. Puji Tuhan. Jangan khawatir, selain dari TV, streaming melalui Facebook dan YouTube, kamu juga bisa menyaksikan TVRI Bangka Belitung dari aplikasi TVRI Klik loh. Caranya mudah. Pertama, download aplikasi TVRI Klik di App Store atau Play Store kamu. Lalu, buka aplikasi TVRI Klik dan pilih opsi channel. Selanjutnya, pilih channel TVRI Bangka Belitung. Selamat menyaksikan tayangan-tayangan dari TVRI Bangka Belitung. Ada 1000 alasan untuk melihat perbedaan. Namun di sana juga akan kita temukan jutaan alasan untuk bisa memahami perbedaan tersebut. Toleransi dan saling pengertian adalah nilai luhur yang telah dimiliki oleh bangsa kita sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan anugerah indah dari Tuhan. Perbedaan wujudkan harmoni kehidupan. Puji Tuhan, pemirsa. Terima kasih masih tetap bersama dengan Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, Pak Hardi, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, kami akan lanjutkan tentang keluarga Kristen. Bagaimanakah harusnya kehidupan keluarga Kristen pada masa sekarang ini? Kalau tadi kita sudah melihat dua keluarga, keluarga Adam, keluarga Abraham, yang sungguh-sungguh begitu mentaati firman Allah, sehingga keluarga Abraham itu disebut sahabat Allah karena dia adalah hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu keluarga Kristen pun pada masa sekarang ini, walaupun mungkin dunia sudah berkembang, tetapi kita harus tetap ya hidup dalam kebenaran yang sudah dinyatakan atau sudah diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu keluarga Kristen ketika hidup dalam kebenaran, maka keluarga Kristen itu disebut sebagai sahabat Allah. Karena Allah adalah yang benar, tidak mungkin Allah itu bersahabat dengan orang yang berdosa. Oleh sebab itu orang Kristen atau orang percaya itu menjadi sahabat Allah karena dia hidup dalam kebenaran dan ada tugas atau misi yang harus dikerjakan, yaitu seperti perintah Tuhan Yesus, yaitu perintah baru yang ada di Yohanes 13 ayat 34. Dikatakan di sini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kemudian saya lanjutkan dari Yohanes 6 ayat 39-40. Dan inilah kehendak dia, kehendak Bapa ya, yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi tugas kita itu adalah mengemban tugas saling mengasihi. Amin. Artinya kita akan berusaha dengan segala kekuatan
bahkan dengan nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Hardy. Pemirsa, kita akan tanya jawab dengan Pak Hardy dalam tema yang diusung pada sore hari ini. Gini loh Pak Hardy, memang menggenapi kehendak Allah untuk mensukseskan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Ya, kalimat ini kan mudah sekali diucapkan Pak Hardy ya. Apalagi sepasang sepasang suami istri sebelum dia menikah, dia kan berpacaran dulu. Di pacaran itu, waktu pacaran mungkin ada topeng-topeng dan tidak semua yang tahu. Nah, ketika masuk pernikahan, ternyata suami atau istri ini mengetahui koreng-korengnya. Bagaimana caranya? Dasarnya aja Pak Hardy, untuk bisa tetap saling mengasihi. Ternyata waktu pacaran, sebelum dia menikah, begini. Ketika sudah menikah, oh ternyata aslinya begini. Gimana Pak Hardy? Silakan Pak Hardy. Pertama-tama memang kita harus terus ya berusaha untuk mengenal kebenaran dulu ya, walaupun mungkin masih anak-anak muda ya. Justru kalau masih anak-anak muda dapat belajar tentang kebenaran firman Tuhan, itu luar biasa Pak. Ya, jadi biasanya anak-anak muda itu kan masih sangat cerdas ya, dibandingkan kita ini sudah agak tua ini ya. Jadi biasanya kalau masih muda dapat belajar tentang kebenaran, itu pastilah dia akan dapat memahami atau mengenal akan kebenaran itu. Ketika mereka mengenal kebenaran dan dia sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, maka dia akan mendapat tuntunan dari Roh Kudus. Nah, ketika mereka dituntun oleh Roh Kudus, pastilah mereka berdua ya, ini karena tadi dikaitkan dengan masalah pacaran, maka mereka berdua pasti akan berusaha terus untuk saling mengasihi, karena dia mengerti tentang kebenaran yang Allah begitu besar aja, begitu mengorbankan diri untuk mengasihi manusia yang begitu hina ini ya, yang berdosa ini, apalagi kita ini siapa gitu. Jadi pasti kalau ketika dia menyadari bahwa dia mengenal kebenaran akan kasih Allah, maka dia akan mengasihi, itu artinya dia mau berbagi, berkorban, bukan mau enak. Berarti saling mengasihi, berkorban ya Pak? Untuk orang lain, demi kebaikan dan khususnya sebenarnya keselamatan bagi orang lain. Itu. Tidak ada pengorbanan, tidak ada saling mengasihi. Tidak ada, harus ada pengorbanan. Dan bukan berarti orang berkorban itu kalah, bukan. Justru orang yang mampu berkorban untuk orang lain itu mulia di hadapan Allah. Pak Hardy, begini, sangat menarik sekali Pak Hardy dalam tema kita, bahwa kita harus menggenapi atau mensukseskan perintah baru, yaitu saling mengasihi. Nah, Alkitab, firman Allah mengajarkan kepada kita, kepada umatnya, bahwa tidak boleh bercerai. Ya, kita tidak menutup kemungkinan banyak orang Kristen yang bercerai. Ada yang kawin lagi, ada yang tidak kawin. Tapi saya percaya firman Tuhan, mungkin Pak Hardy kasih pesan-pesan untuk pemirsa supaya memang pernikahan mereka pertahankan sampai tidak ada perceraian. Karena kita firman Tuhan mengajarkan tidak ada perceraian, Pak. Silakan Pak. Jadi sebenarnya kalau kita melihat kenyataan hidup atau fenomena kehidupan yang ada, baik itu di keluarga Kristen, memang apa yang Bapak katakan tadi memang ada yang terjadi ya. Tetapi sekali lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang sudah kita dengar bersama, memang pendapatnya Paulus pribadi mengatakan boleh bercerai. Kemudian pendapatnya Musa mengatakan boleh bercerai asalkan ada surat pengadilan. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pendapat yang tertinggi, kebenaran yang tertinggi itu datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bercerai, seperti tadi dikatakan di firman Tuhan ya, apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oleh sebab itu ya, seperti tadi saya katakan, memang sejak awal orang yang mau berkeluarga itu betul-betul harus mengenal kebenaran Allah, kehendak Allah itu apa bagi
calon keluarga ini atau bagi keluarga ini. Ya. Di dalam perkembangannya mungkin memang ada banyak masalah, tetapi masalah itu bisa dihadapi bersama-sama ketika berdua suami istri itu tunduk kepada perintah Allah, tunduk terhadap kebenaran Allah. Amin. Semuanya bisa diatasi. Amin. Tetapi ketika semua pihak emosi, ya biasanya nggak bisa diatasi. Itu masalahnya. Ya. Emosi itu. Emosi. Ya. Dan itu juga sebenarnya kalau mau jujur itu ada pengaruh dari roh-roh jahat sebenarnya. Gitu ya. Ya, puji Tuhan. Nah, bisa sangat menarik sekali firman Tuhan sampaikan, penjelasan-penjelasan sampaikan oleh Bapak Hardy. Mungkin waktu kita sangat terbatas sekali. Mungkin pemirsa ada pergumulan, doa atau beban, pemirsa boleh WA atau telepon pembicara kita Bapak Hardy dengan nomor berapa Pak? 08786 ya 50 36687. Ulang sekali lagi Pak. 08786503667. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya mungkin ada respon dari pemirsa untuk boleh tindak lanjuti tentang keluarga-keluarga. Apapun yang terjadi boleh dikomunikasikan dengan hamba Tuhan ini, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita akan berdoa. Kita akan berdoa Pak Hardy untuk pemirsa dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam beban masalah pergumulan tentang keluarga. Ya, kita doakan mereka supaya mereka dapat kekuatan baru, Roh Kudus menjamah mereka dan menguatkan keluarga ini, ya sehingga mereka boleh tetap sama-sama melayani Tuhan. Silakan Pak Hardy. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku kasih, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pada kesempatan di sore hari ini. Kami semua boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi perintah bagi kehidupan kami, karena firman-Mu itu adalah perintah hidup kekal. Amin. Di mana kami menerima firman-Mu, kami menerima hidup kekal yang daripada-Mu. Oleh sebab itu tolonglah kami semua, keluarga demi keluarga yang pada saat ini mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus turut bekerja, sehingga Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan keluarga demi keluarga. Biarlah keluarga demi keluarga senantiasa harmonis dan senantiasa rendah hati di hadapan-Mu. Dan senantiasa Engkau pakai Bapa untuk menjadi alat-alat kebenaran, untuk menjadi terang bagi keluarga masing-masing ataupun bagi lingkungan dan masyarakat, menjadi garam yang dapat membuat lingkungan menjadi harmonis, menjadi baik Bapak. Oleh sebab itu tolonglah kami semua, keluarga demi keluarga yang ada dengan segala pergumulannya. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang patah hati Engkau kuatkan Bapak, Engkau hiburkan Bapak. Yang sungguh-sungguh merindukan Engkau, sungguh-sungguh mengharapkan jawaban doa-doa daripada-Mu, Engkau jawab Bapa. Oleh sebab itu tolonglah kami semua, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, supaya kami menjadi keluarga sahabat Allah, karena kami hidup di dalam kebenaran. Amin. Oleh sebab itu tolonglah kami semua Bapak. Kami menyerahkan seluruh pemirsa, seluruh keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah mereka bersukacita, berbahagia dengan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, berkatilah mereka semua Bapak dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah Roh Kudus menyertai hidup kita sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, Mimbar Agama Kristen pada hari ini berakhir dan kita akan bertemu dalam Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pastor Agus Setiawan Silaban. Saya Hardy Siswoyo. Mohon undur diri, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Amin.